Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, selamat sore. Kita boleh berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita awali dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, segala puji, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Tuhan yang selalu terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan hingga kami tetap boleh menikmati kasih anugerah-Mu, untuk kami boleh berkumpul memuji nama-Mu. Semua karena Engkau Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan, ibadah ini kami awali dengan segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kuasa hanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita bersyukur dengan segala kemurahan Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan, kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan namanya. Segala puji hanya bagi Yesus. Kita pujikan satu pujian, Yesus kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Hanya sembah dan puji, sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji bagi Yesus. Sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu ya Tuhan. Sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah
kita sembah, tinggikan namanya. Sebab Tuhan terlalu besar, sebab Engkau Tuhan maha besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menanggapi kerinduan Allah. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi itu bicara hari yang baru. Nah, kita melihat ketika Daud berdoa, Daud itu tidak hanya menyampaikan sederetan permintaan doanya, tetapi setelah Daud menyampaikan permintaan doanya, Alkitab berkata Daud memberi persembahan. Kemudian Daud menunggu-nunggu. Nah, apa yang ditunggu? Daud menunggu Allah berbicara untuk menyatakan kehendaknya yang akan dilakukan sepanjang hari itu. Nah, bagaimana dengan pola atau cara kita berdoa? Biasanya kita hanya sampai di tahap menyampaikan sederetan permintaan doa. Belum mengatur persembahan berupa pujian, penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Belum sampai kita mendengar atau menunggu Tuhan berbicara kepada kita untuk menyatakan kehendaknya, kita sudah keluar dari hadirat Tuhan. Kita sudah selesai dengan doa kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar mendisiplin diri kita, memberi waktu berdoa yang berkualitas. Bukan sekedar doa, tapi doa itu doa yang berkualitas. Doa itu komunikasi dua arah, ya. Kita menyampaikan permintaan doa kita kepada Tuhan, lalu kita mendengar, menangkap sesuatu dari kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 9 ayat 26 sampai ayat 27. 1 Samuel pasal 9 ayat 26 sampai ayat 27. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita." Tetapi, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Samuel, "Tetapi berhentilah sebentar, berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah."
Samuel dan Saul yang baru diurapi menjadi raja Israel dan seorang bujangnya sedang melakukan perjalanan panjang. Ketika mereka turun dan sampai ke ujung kota, Samuel berkata kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Samuel meminta Saul untuk berhenti sejenak. Mengapa? Apakah karena mereka berdua begitu lelah dalam perjalanan dan ingin istirahat? Sama sekali tidak. Apalagi Saul sebagai raja baru yang sedang terbakar semangatnya untuk segera bekerja. Ada hal yang lebih penting dari semuanya itu. Samuel meminta Saul berhenti karena ada pesan firman Allah yang hendak disampaikan kepadanya. Pesan apa yang disampaikan Samuel kepada Saul? Kalau kita membaca dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan ayat 7. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan ayat 7 dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat 7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau kita ikuti perjalanan Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun ini merupakan janji yang luar biasa, tetapi sayang, janji yang luar biasa ini tidak terjadi dalam kehidupan Saul, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, Allah itu menginginkan sebuah keintiman bersama dengan kita setiap hari. Ya, apakah kita menanggapi kerinduan Allah ini? Sejujurnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita diajarkan untuk terus bekerja sekuat yang kita bisa, terus bekerja segiat yang kita mampu, dan terus menerus seperti itu sampai saatnya kita tidur di malam hari. Keintiman kita dengan Tuhan bisa terhenti, dan bahkan kita itu bisa berhenti melayani Tuhan. Kesibukan dapat membuat kerohanian kita menjadi tidak bertumbuh. Hidup dalam dunia kerja mungkin memang menyenangkan dan menghasilkan, tetapi kita kehilangan waktu yang terbaik untuk membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita tidak perlu selalu disibukkan dengan semua itu. Ibarat sebuah perjalanan yang panjang, kita terus-menerus berjalan dan berlari tiada henti demi mencari kepuasan pribadi. Kita lupa berhenti sejenak untuk berdoa, membaca Alkitab, dan berhubungan intim dengan Tuhan lewat doa dan persekutuan dengan firman-Nya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sedang mengalami situasi seperti itu? Kalau kita sedang mengalami seperti itu, maka saatnya untuk kita memutuskan untuk time out. Keluar sejenak dari kesibukan, berhenti sejenak dan fokus untuk mendengarkan dan menangkap suara Tuhan. Kesibukan yang tidak terkendali akan membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan membuat rohani kita tidak bertumbuh. Kita lihat pengakuan pemazmur dalam Mazmur 119. Sengaja saya baca beberapa ayat 44, ayat 174 bagian B saja, kemudian ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ketika pemazmur atau Daud berkata, aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa,
terus-menerus untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat yang ke 174 dikatakan, dan Tauratmu itu menjadi kesukaanku. Di ayat yang ke-11 pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, mengapa Daud berkata, aku berpegang pada Tauratmu. Tauratmu itu menjadi kesukaanku. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Mengapa? Sebab firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu memerdekakan. Bapak Ibu saudara sekalian, besok kita akan merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia, ya. Kemerdekaan yang ke-76. Menjadi orang yang merdeka adalah sebuah anugerah, dan di dalam Kristus pun kita sudah sepenuhnya dimerdekakan. Harga sebuah kemerdekaan itu sangat mahal, Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ada pahlawan-pahlawan yang mengorbankan nyawanya. Untuk kemerdekaan kita dari dosa ada Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya di kayu salib. Intinya, untuk sebuah kemerdekaan ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Karena itu kita yang sudah dimerdekakan tidak boleh menganggap remeh kemerdekaan itu. Nah, merdeka atau bebas memang agak sulit untuk membedakan dua kata ini karena mengandung unsur kebebasan. Tetapi sebenarnya ada satu perbedaan yang prinsip, yaitu kalau merdeka itu berarti bebas dari perhambaan atau penjajahan, tidak diperhamba atau diperbudak oleh orang, oleh uang atau dosa. Sedangkan bebas itu bisa berarti lepas sama sekali. Bahkan bisa berarti lepas hukum, lepas tata krama, dan ini bebas dalam arti lepas kendali dan bukan merdeka. Kalau kita pelajari Alkitab, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika sebuah negara itu merdeka, rakyat menjadi senang karena mereka tidak lagi menjadi budak dari bangsa lain. Dan itu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman keemasan Daud dan Salomo. Pada zaman Salomo, orang Israel tidak ada yang menjadi budak. Mereka semua menduduki status yang tinggi. Dari 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-22. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-22 saya membaca. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo. Mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda, ya. Karena kemerdekaan orang mendapatkan kedudukan tinggi. Kemerdekaan kita dari dosa membuat kita memiliki status sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, sebagai hamba kebenaran. Merdeka bisa dijabarkan dalam banyak hal. Merdeka dari ikatan dosa, merdeka dari hutang, merdeka dari tekanan. Merdeka itu juga bisa berarti hidup berkemenangan. Nah, kita akan belajar, Bapak Ibu saudara sekalian, dan melatih diri kita terus untuk menghidupi, ya, kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Mengapa saya mengatakan tadi pemazmur itu menaruh firman dalam hatinya? Ya, kita melihat kemerdekaan itu yang pertama berhubungan dengan pengetahuan. Setan itu berusaha membuat kita tidak mengerti firman Tuhan, membuat kita tidak bisa menangkap kehendak Tuhan dan kemerdekaan yang sudah kita alami. Setan berusaha menutupi berbagai pengetahuan yang perlu supaya kita tidak mengenal kebenaran. Setan membuat kita tidak mengerti hak-hak kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kita berpikir kalau ikut Tuhan, hidup kita menjadi tidak bebas. Sengsara, hidup diwarnai
dengan salib tanpa mahkota. Dan itu adalah tipu daya setan. Jangan berpikir bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu sebagai suatu kondisi tanpa batasan atau larangan. Justru batasan itulah yang menegaskan keberadaan manusia sebagai orang yang merdeka. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian, kereta api dibatasi jalurnya dengan rel, sehingga dia tidak bisa kemana saja sekehendaknya seperti mobil, langsung putar balik, belok kanan, belok kiri. Tetapi justru rel itulah yang menjadikan kereta api mencapai tujuan untuk apa dia diciptakan. Yang kedua, kita melihat kebenaran firman Allah itu memerdekakan. Yohanes 8 ayat 22 berkata, Yohanes 8 ayat 22, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu diperoleh dalam kebenaran. Banyak orang berusaha hidup dalam kemerdekaan, tetapi kenyataannya mereka masih dibelenggu dengan kepahitan, dengan kesalahan orang yang kita pelihara dalam hati, ya, dengan film-film porno, ya, dengan pola hidup yang menyimpang di luar kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo dalam kitab Amsal berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga pikiran kita, karena pikiran itu adalah gerbang, ya, dalam kehidupan kita. Kalah di pikiran, itu kalah di semua aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari perhatikan. Banyak orang yang menjadi hidup rohaninya karena kehidupan dan perbuatan kita, atau banyak orang yang sudah hidup rohaninya menjadi mati karena kehidupan dan perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Kemudian kemerdekaan itu diperoleh dalam Kristus Yesus, tidak dari cara-cara yang lain. Yohanes 8:36 berkata, jadi apabila anak atau Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Kristus memerdekakan kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Sebab itu jangan lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Tapi mari terus jaga hidup kita, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat Roma, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jangan berkubang menjadi hamba dosa, tapi teruslah berjalan menjadi hamba kebenaran, menjadi orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, menangkap sesuatu, menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata ini pentingnya kita memiliki firman Allah dalam hati. Kita tidak dibelenggu dengan kekhawatiran. Ketika setan menyerang kita dengan kekhawatiran, kalau hati kita penuh dengan firman, maka firman itu akan berbicara kepada kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika setan menyerang pikiran kita dengan ketakutan, jujur saja hari-hari ini kita sedang hidup dalam banyak kekhawatiran dan ketakutan. Hidup seperti terintimidasi, ya. Nah, kalau hati kita ini limpah dengan firman, firman itu juga yang akan berbicara kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya tertarik untuk membacakan pengakuan Yeremia dalam kitab Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan, Yeremia itu kalau ketemu dengan firman Allah, tidak bosan. Tidak merasa kok itu lagi ya, tidak. Tapi Yeremia berkata, kalau aku bertemu dengan perkataan-perkataan, bertemu dengan firman Allah,
Aku menikmatinya. Sama seperti ketika kita makan secara jasmani, apakah kita mengambil makanan, memasukkan ke dalam mulut lalu telan begitu saja? Tentu tidak, bukan? Dikunyah, dinikmati, ya. Dinikmati. Lalu dikatakan firman-Mu itu menjadi kegirangan dan kesukaan hatiku. Sampai di sini kita bercermin dari kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah kita menikmati firman Allah yang ajaib, firman yang berkuasa, firman yang sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian, apakah firman itu masih menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita? Ya, periksa. Bagaimana kondisi kita hari-hari ini? Masihkah firman itu menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita? Kalau gairah itu sudah mulai hilang, kita sudah mulai tawar hati, sebab melihat kenyataan yang ada sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Mari kembali bangun relasi yang makin erat dengan Tuhan. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Ya, bukan sekedar doa, sekali lagi doa yang berkualitas. Doa yang bisa naik ke hadirat Tuhan. Doa yang dipanjatkan dari hati yang bersih. Karena firman Tuhan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau mendengar saja nggak mau, bagaimana mau dikabulkan? Ya, jadi saya berkata doa yang berkualitas itu doa yang dinaikkan dari hati yang bersih, kemudian menghasilkan jawaban Tuhan turun dalam kehidupan kita. Ketika doa dinaikkan, mujizat Tuhan turun. Ketika doa dinaikkan, kesembuhan Tuhan terjadi. Ketika doa dinaikkan, berkat rohani jasmani tercurah dalam kehidupan kita. Tanggapi kerinduan Tuhan untuk terus membangun relasi yang kuat. Bukan cuma berdoa, berikan persembahan, pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Kemudian duduklah untuk menanti Dia berbicara kepada kita. Dan kebenaran itu akan menuntun kita sepanjang hari, dari hari ke hari, sampai Yesus mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Tuhan, tolong kami supaya firman ini tidak sekedar menambah wawasan atau pengetahuan kami, tapi kami mampu menghidupi kebenaran firman Allah, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Berkati semua jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman Allah. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong biar bangsa dan negara kami ini, Tuhan, boleh segera terlepas dari pandemi ini, dan kami boleh kembali beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Tuhan, tolong berkati semua kami, dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak saja mendengar doa kami, tapi menjawab doa yang kami mohon
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang berasal dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada ibadah online yang akan datang. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan.